Tim Gugus Percepatan dan Penanganan COVID-19 terus melakukan rapid test terhadap warga yang kontak langsung dan kontak erat dengan pasien positif corona yang kini sudah dinyatakan sembuh. Jumlah warga yang menjalani rapid test sejak awal hingga tanggal 7 Juni 2020 mencapai 244 orang. 12 orang dinyatakan reaktif rapid test, 211 orang non-reaktif rapid test. 52 orang jalani tes swab, 4 orang positif COVID-19, 3 orang sudah dinyatakan sembuh. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tim Gugus Percepatan dan Penanganan COVID-19 terus melakukan rapid test terhadap warga yang melakukan kontak langsung dan kontak erat dengan pasien positif corona yang kini sudah dinyatakan sembuh. Jumlah warga yang menjalani rapid test sejak awal hingga tanggal 7 Juni 2020 mencapai 244 orang. 12 orang dinyatakan reaktif rapid test, 211 orang non-reaktif rapid test. 52 orang jalani tes swab, 4 orang positif COVID-19, 3 orang sudah dinyatakan sembuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan Dr. Irene Ate yang diwawancarai Kabar Limerai di ruang kerjanya menjelaskan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Kota Soe dan Rumah Sakit Umum Daerah Soe hingga tanggal 7 dan 8 Juni 2020 telah melakukan rapid test terhadap 244 orang yang melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19 di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hasilnya rinci Dr. Iren, yang reaktif sebanyak 12 orang, non-reaktif sebanyak 211 dan yang diswab sebanyak 52 orang. 4 orang dinyatakan positif COVID-19, 3 diantaranya sudah sembuh dan 1 orang masih dirawat. Dinas Kesehatan juga telah mengirim 4 sampel untuk dilakukan tes swab di Kupang dan kini masih menunggu hasilnya. Dr. Irene menambahkan, selain melakukan rapid test, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap 1.578 orang pelaku perjalanan. 1.433 orang sudah selesai dipantau, sedangkan 5 orangnya masih dalam pemantauan. Menurut Dr. Irene, idealnya seluruh pelaku perjalanan dari zona merah harus dilakukan karantina terpusat, namun karena fasilitas karantina yang ada tidak mampu menampung seluruh pelaku perjalanan, sehingga penerapan karantina terpusat diperuntukkan bagi pelaku perjalanan yang tidak disiplin melakukan karantina mandiri di rumah dan yang tidak disiplin melakukan isolasi mandiri. Kami lakukan rapid ini yang sudah dilakukan tracing kontak erat dengan kasus konfirm positif. Jadi yang sampai sekarang yang kita sudah lakukan rapid itu ada ini 223 itu sampai kemarin ya. Tambah hari ini ada 21 orang. Itu berarti sudah 240-an. 240-an. Jadi itu yang dilakukan rapid itu hari ini dilakukan di Puskesmas Kota. Ada juga yang dilakukan di rumah sakit, itu bagi tenaga kesehatan yang berkontak erat. Itu kita lakukan rapid juga. Jadi untuk kondisi saat ini sampai tanggal 7 kemarin itu yang reaktif dari rapid itu ada 12 orang. Yang non reaktif itu 211 orang sampai kemarin. Belum yang hari ini, belum dapat hasil yang hari ini. Yang masih menunggu hasil itu ada 2 orang yang dari rapid kemarin itu. Jadi dan yang reaktif langsung kita lakukan swab. Jadi dari rapid yang 223 orang itu yang di swab sampai dengan hari ini yang kita sudah lakukan swab itu ada 52 orang. Jadi yang positif yang 4 orang itu, tapi kita tahu bahwa sudah sembuh toh, tinggal 1 orang yang masih dirawat. Yang kemarin hari Senin di swab itu ada 4 orang. Itu sudah kirim ke Kupang juga ini spesimennya, kita tinggal menunggu hasil. Sampai tanggal 7 kemarin, tanggal 7 hari ini kami belum melengkap, itu ada pelaku berjalan ada 1.578. Terus yang kita pantau itu 1.578, yang selesai dipantau itu ada 1.433. Yang masih dalam pemantauan itu ada 5 orang. Sampai kemarin, sampai tanggal 7, sampai tanggal 8 kemarin.
Terus idealnya sebenarnya semua pelaku perjalanan ini dari daerah zona merah itu harus di karantina terpusat. Nah, tapi kita tahu betul kalau untuk Kabupaten DTS kita belum ada salah satu lokasi yang mampu menampung sekian pelaku perjalanan ini. Jadi yang kita karantina itu yang kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi atau yang memang dia tidak memiliki, kita yakin bahwa dia tidak disiplin di dalam isolasi mandiri. Itu begitu. Kita pastikan bahwa dia tidak akan tertib di dalam karantina mandiri atau isolasi mandiri. Itu kita lakukan karantina terpusat di kabupaten. Kepala Puskesmas Kota Soe Dr. Yulin Palar yang diwawancarai Kabar Limurai usai rapid test di posko COVID-19 Puskesmas Kota 10 Juni 2020 menjelaskan, tanggal 9 dan 10 Juni 2020, pihaknya telah melaksanakan rapid test terhadap 40 orang warga yang sebelumnya diketahui melakukan kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 dan hasilnya non-reaktif. Pelaksanaan rapid test, kata Dr. Yulin, mengikuti standar pelayanan kesehatan COVID-19 dan prosedur pelaksanaan rapid test. Menurutnya, sekalipun di sana-sini masih ada kekurangan, namun pihaknya tetap memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia, sehingga pelaksanaan rapid test bisa berjalan baik. Kita maksimal, kalau yang rapid pertama itu maksimal hanya 20 orang. Karena pas saat tracing di dalam itu pasti akan lama di dalamnya saat tracing. Tapi kalau rapid kedua bisa lebih dari 20 orang sampai 30 orang satu hari. Karena saat wawancaranya tidak terlalu lama di meja desa, yang mereka hanya tanda tangan inform consent, kemudian kita tanya keluhan lagi, kalau ada keluhan kita obati, tapi kalau tidak ada keluhan dia langsung masuk di lab untuk ambil darah. Nah, saat masuk dari depan kita ada daftar nama, siapa yang datang kita kasih nomor antrian masuk. Saat masuk itu mereka sebelum datang kami sudah janji harus bawa KTP, harus bawa pakai masker, entah masker bedah atau masker kain, mereka tetap pakai masker dari rumah. Sampai di sini saat mereka cuci tangan kami kasih masker bedah untuk masuk di dalam. Masuk di dalam sebelumnya kita semprot dengan bukan desinfektan tapi biasa kami pakai deterjen untuk semprot seluruh tubuh pasien. Setelah itu dia cuci tangan, kita semprot, kami persilakan dia masuk. Di dalam pun kita atur kursi maksimal hanya 7 orang yang masuk di dalam. Setelah 7 orang kosong baru kami masuk lagi, suruh mereka masuk. Nah, setelah mereka keluar dari policovid, setelah ambil darah mereka keluar dari policovid, itu di dalam ada prosedur anamnesanya, kemudian ada yang wawancara, ada 2 tenaga di meja anamnesa, 1 tenaga perawat atau dokter dan tenaga epid. Tenaga epid itu nanti yang kontak tracingnya bagaimana dia yang wawancaranya agak lama. Anamnesa lama juga tapi tidak selama yang epid wawancara kontak tracing ini. Nah, saat kalau rapid kedua itu kontak tracingnya kami tidak ini lagi, langsung tanya keluhan, anamnesa dan lain. Kalau ada keluhan kami obati. Biasa di dalam sudah ada obat lagi. Jadi mereka tidak kontak lagi dengan puskesmas di sebelah. Jadi di sini sudah ada obat, kita sudah sediakan semua. Jadi kalau ada keluhan batuk pilek sudah ada obat di dalam, kita langsung kasih dia pulang. Saat keluar dari policovid, masker yang tadi dia pakai lapisan kedua dan luar itu dia harus buang di tempat sampah medis. Tempat sampah medis itu kita ini suruh dia ini semprot lagi, suruh dia cuci tangan baru dia kembali dengan menggunakan dia punya masker yang tadi dari rumah. Jadi hasil rapid ini sudah langsung diketahui di sini atau? Ya, langsung diketahui setelah selesai semua pasien pulang baru kita tahu langsung hasil rapidnya. Kan tetesnya di dalam sentrifugnya 20 menit, kemudian tetes sekian menit, kemudian ini tunggu lagi sekian menit sampai batas maksimal 20 menit. Kalau tidak reaktif berarti kita tulis non reaktif. Kalau di bawah batas 20 menit ke 18, menit ke 19 atau menit ke 15 sudah terlihat garis merah yang kedua yang samar-samar ataupun pokoknya yang samar saja sudah reaktif. Rentan sekali untuk dari penularan seperti itu. Ya. Nah ini
kelengkapan APD dan lain sebagainya ini seperti apa? Sementara ya mau dibilang cukup juga, menurut saya tidak cukup, tidak apa ya, tidak sesuai dengan standar yang seharusnya kita pakai N95, merek 3M yang hijau itu lebih bagus, lebih nyaman, tetapi itu tidak tersedia. Kita hanya dapat sebanyak, dari dinas itu kita dapat yang hijau itu, yang merek 3M itu sebanyak 12 biji kalau tidak salah. Hanya 12, setelah itu kita sudah pakai. Selanjutnya ya, dari semua APD untuk masker model N95 yang paling bagus itu merek 3M yang warna hijau, yang paling nyaman menurut teman-teman, karena mereka yang pakai, bukan saya yang pakai ya. Dan semua masker mereka merasa itu lebih nyaman. Nah, untuk melindungi mereka, setiap sudah ketemu yang reaktif, kalau ada yang reaktif, teman-teman di dalam itu harus rapid. Tetap kami rapid untuk menjaga mereka, melindungi mereka juga. Jadi kami rapid mereka. Nah, untuk APD sampai hari ini sudah habis maskernya. Saya tinggal menunggu lagi, kalau ada stok di dinas saya rapid, kalau tidak rapid. Itu iya. Kemudian setiap tenaga medis yang masuk biasanya yang sudah kontak di dalam poli-covid kami harus karantina. Tetapi ya fasilitas di karantina ini kami sendiri puskesmas masih berusaha untuk melengkapi diri sendiri. Makan minum juga tidak kami karena ya makan minum pun mengulangi sendiri pun kami juga meraba-raba mau bayar dari uang mana. Pantauan kabar Limurai di Posko COVID-19 Puskesmas Kota Soe, Rabu 10 Juni 2020, sejumlah petugas kesehatan sedang melakukan rapid test terhadap warga yang sebelumnya diketahui melakukan kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Polcelere, kabar Limurai mewartakan.